Maksud gue Durant, kalau udah setinggi gitu, dia udah di bawah, shoot siapa yang bisa ngeblok? Akhirnya apa? Dia matengin terus itu kelebihannya dia gitu loh. Lah ya benar. Setuju. Bukannya tinggi, malah lu takut ngapa-ngapain. Harusnya tinggi tuh lu bisa menangin semuanya gitu loh, dengan tinggi badan aja. Yo, halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Minggu lalu kita ngebahas kekuatan tim-tim di wilayah timur NBA di musim 2021-2022 ini, mumpung masih awal-awal. Sekarang kita akan lanjutin yang kemarin tuh, jagoan-jagoan minggu lalu dari timur. Kita sekarang lanjut pindah ke wilayah barat. Wilayah barat. Dimas minggu lalu kita ngebahas timur, dia pakai Blazers. Minggu ini kita bahas barat, dia pakai Cavs. Nggak jelas loh. Halo Santon. Halo. Warrior. Warrior. Gua Sacramento deh. Jadi aku sudah ada ditanya lagi, Boy ya? Nggak? Gue siapa? Tanya lagi, Boy. Alasanmu, Boy, kenapa itu? Kenapa Warriors? Kita mulai ya. Ya. Oke, boleh. Mas, seperti ya kita sebutin lah masing-masing 3 jagoan di wilayah barat ini. Tambah banyak ini, Boy. Kemarin cuma 2, sekarang 3. Iya, nih kacau nih. Nah, kemarin kan kalau lu ingat terakhir kita 2, tapi di awal kan kita bahas 3 dulu. Siapa Tun? 3 di barat. Ya pertama Golden State. Wah. Warrior. Kenapa Golden State? Ya karena tetap si yang punya sepatu ini main kembali. Main kembali dengan performa yang nggak turun, Boy. Makan lebih bagus kayaknya nih, Boy. Betul. Dan ada kabar baik lagi, mudah-mudahan terjadi ya. Klay Thompson bakal balik di Christmas game nanti. Ya. Wih. Ya. Dia kembali, Andre Iguodala kembali ya. Oh ya, balik Andre lagi. Iguodala, Boy. Iya nggak? Di game-game kemarin. Kenapa? Di game-game kemarin dia main waktu di Miami kok jelek ya. Begitu dia kembali comeback ke Golden State, bagus lagi, Boy. Iya. Bagus lagi. Atau Kevin Durant suruh balik lagi aja gak, Boy? Menang lagi, masih juara sudah. Iya, nyesal paling Kevin Durant itu nyesal. Iya. Wiseman gimana, Mas? Hah? Wiseman. Siapa Whiteman? Centernya loh. James White. Iya. Oh, si siapa? Gimana? Kira-kira kalau dia comeback, dia kan belum comeback nih. Center barunya? Iya, kalau dia main lagi makin kuat apa makin hancur? Wiseman. James Wiseman. Oh, belum tahu. Dia kan rookie kan tahun kemarin. Ngaruh ya? Belum buktikan apa-apa. Ini nggak perlu dia juga masuk, udah bagus kok. Ditambah lagi sekarang ada senjata baru, Boy. Siapa? Boy? Jordan Poole. Ya. Oh, gila itu. Average game per gamenya sekarang udah belasan, di atas 15 poin per game dia. Sebenarnya gantikan peran ya. Dengan adanya Jordan Poole, Klay Thompson nggak perlu, Boy. Perlulah. Jadi tambah gampang. Point guard-nya. Ini mau asing siapa? Ada Curry, ada Jordan Poole, ada Andre Wiggins, ada Klay Thompson yang bebas. Iya. Siapa lagi, Mas? Aku masih kah? Iya dong. Masuk ketiga siapa lagi? Minnesota Timberwolves. Wow. Minnesota Timberwolves. Kayaknya ini ya, melihat game-game awal mereka di musim ini, mereka jauh lebih klik satu sama lainnya. Sekarang. Kayak apa ya? Suasana berbeda lah. Suasana berbeda. Ini kemarin tuh sebelum kita syuting ini sudah mungkin berapa kali menang gitu. Banyak menangnya, berapa kalahnya. Ya kan? Nah, kedatangan juga pemain rusuh itu loh. Patrick Beverley. Ya, kalau ada kerusuhan dimasukin dia. Si Cat tambah jago, Boy. Siapa? Ya. Cade Cunningham. Siapa sih? Bukan. Hah? Stones. Loh, kok Cade Cunningham sih?
Iya itu. Artinya Apa bukan, hah? Makanya di loading. Orang ngomongin lo Cat siapa ya Cat? Ayo cepat sebutkan dulu. Siapa? Cat. Cat. Karl Anthony Towns. Oh, Ya, itu kan Town. Oke. sebutannya kan Cat dia. Oh iya. Kirain D'Angelo Russell. Oh, itu jago juga, Boy. Jago juga dia. Oh, bagus. Ditambah Russell masih bagus. tambah bagus. Apalagi Anthony Edwards. Waduh. Oh itu deh. Ini orang gila, Boy. Iya benar. Kita kenapa nggak bisa kayak gitu ya? Tim pemain kita. Eksplosivitasnya itu loh. Benar-benar gila loh. Mas? Kenapa nggak bisa kayak gitu? Iya, kamu Mas. Kenapa Mas? Kita nggak bisa se-eksplosif gitu ya? Latihan lah udah pasti ya. Kalau menurut gua anak itu kan udah dia dapat dari NCAA ya, dari kuliah ya. Kalau anak kuliah yang di Indonesia nggak terlalu memikirkan kayak private practice, tambahan nge-gym. Setahu gua nih ya, nggak banyak tim kuliah yang sering melakukan gym bareng, latihan kebanyakan latihan di lapangan gitu loh Mas. Sedangkan itu memang ada beberapa coach tua lah. Banyak yang bilang ya di lapangan aja lu bisa nguatin kaki lu, tangan lu, badan lu segala macam. Tapi kan butuh itu juga gitu loh. Sekarang ini butuh itu juga, nggak cuma memang bisa dengan latihan agility, lari segala macam nguatin kaki. Tapi kan butuh juga yang kayak ternyata bagus segala macam itu kan butuh juga gitu loh. Kalau anak kuliah yang gue tahu sekarang belum terlalu seperti itu. Gue boleh ikut jawab gak tuh? Ya. Gimana Boy? Kalau menurut gue pemain-pemain di luar, khususnya di luar, pastinya di luar Indonesia, apalagi di NBA begitu, kan lu bilang tadi eksplosif banget gitu ya, eksplosif, kemudian kayak bertenaga gitu, eksplosif tuh kan maksudnya paf gitu, cepet gitu, terus bertenaga tuh kalau berjibaku tuh kuat banget. Betul. Kadang-kadang kita lihat pemain kita kok nggak seperti itu gitu, dan kadang-kadang kayaknya dikit gitu, tapi perbedaan yang entah itu sedikit atau banyak itu di luar itu besar banget usaha yang harus diupayakan untuk mencapai itu. Dan dia nggak setuju juga Boy. Dari situ, misalnya begini, pemain kita lari ini ketika main ya, ketika pertandingan kekuatan larinya misalnya sekian lah gitu. Tapi terus kemudian pemain Filipina atau pemain NBA lebih cepat sedikit daripada mereka. Nah sedikitnya itu udah pengaruh besar. Iya. Gym tuh beda angkat bebannya berapa banyak bedanya. Makanya berapa, makannya bagaimana, lalu kayak misalnya itulah gitu. Tinggi lompatan cuma beda segini misalnya. Beda segini tuh jaraknya tuh adalah 3 tahun latihan rutin gitu, ngerti nggak? Iya. 3 tahun latihan rutin gitu. Jadi itu yang menurut gua berbeda ya. Beda sedikit atau beda signifikan di lapangan itu sebenarnya menggambarkan perbedaan yang sangat besar sekali di luar lapangan ketika mereka latihan, menurut gua ya. Nah Boy, kita ngulas sedikit ya tentang masalah kenapa kita beda banget sama pemain NBA. Kita kan juga sekarang ini kan banyak yang tinggi 190 ke atas ya. Yang menurutku kalau kamu sudah 190 cm ke atas, itu udah dekat banget sama ring. Tinggal seberapa besar kemauanmu untuk kamu melatih tubuhmu supaya eksplosif. Nah, banyak di pemain kita ini yang 2 meteran, Boy. Bahkan dapat pass break, layup pun kadang-kadang nggak masuk. Kadang-kadang miris gitu loh. Maksudku gini loh, ya tanamkan di kepalamu itu, aku ini sudah masuk di pro, nanggung gitu loh, kalau biasa-biasa aja. Loh sekarang kamu layup nggak masuk sama ngedang nggak masuk, keren mana Boy? Ya iyalah. Masih keren ngedang nggak masuk, sama-sama nggak masuk. Sama-sama masuk. Loh iya kan Mas, maksudnya gini loh, kalau kamu 2 meter, lompatmu cuma 40 cm, udah ngedang Mas. Logikanya kan gitu doang. Ya, kalau menurut gua tuh ya, kita tuh perlu menyadari kenapa pemain kita skillnya nggak bagus. Maksudnya bukan hanya masalah skill. Misalnya gini, seperti Santun bilang tadi, tinggi 190 ke atas, mainnya eksplosif gitu. Nah di kita 190, dribble aja mungkin nggak bisa. Pas. Gitu. Yang jago dribble di kita tuh 180 ke bawah. Betul.
Setuju. Jadi sementara kalau lihat guard-guard dia di luar di NBA bahkan di liga-liga tetangga kita ini 190 ke atas sudah jago-jago banget. Point guard boy. Iya. Point guard dan bisa main peran-peran di posisi 1 sampai posisi 5, dia bisa main post, bisa main macem-macem gitu dan bisa eksplosif. Nah itu seperti gue bilang, yang kamu bilang tadi Ton, dia biar eksplosif bagaimana? Itu bedanya di latihan dan apa ya? Pengetahuan para pelatih, manajemen tentang kenapa mau nggak mau ngelihat itu gitu. Wah, kok bisa ya orang NBA tinggi 190 hampir 2 meter masih bisa main guard. Masih bisa dribble. Itu seharusnya jadi pertanyaan, bukan wah di kita, kamu tinggi 190, kamu main 5 ya gitu. Kamu tapi aku bola di bawah. Tapi aku tahu boy, ada beberapa pelatih kita yang udah mencoba itu. Dia udah mulai menyuruh pemain-pemain yang tinggi untuk pegang bola. Tapi terkadang pemainnya malah nggak pede. Wah itu dia. Aku tahu sendiri itu boy. Harus diubah itu mindsetnya. Iya, mindsetnya benar. Mereka harus melihat bahwa guard-guard di luar itu, ya Michael Jordan tingginya berapa boy? Ya kalau aku ya itu menurutku salah satu keunggulan malah kita kalau punya tinggi badan bisa ngolah bola. Iya. Gitu. Kita balik lagi ke ini Barat tadi. Iya. Dimas dulu deh, simpen dulu satu lagi Santun tadi Minnesota sama si apa tadi Tun? Sama Warriors. Lu saya boy, Mas. Aku mau lain aja deh dari Mas Santun. Siapa lo? Gua Lakers ya, aku tahu Lakers ya. Enggak. Parah lo, enggak Lakers. Denver. Iya. Denver. Pastinya karena ada bol-bol di sana. Tahun kemarin gue tuh Utah Jazz ya. Karena tahun kemarin ngecewain gue. Sekarang gue Dallas aja deh. Dua dulu aja ya, Dallas. Denver dan Dallas. Kalau Dallas memang jago. Dallas udah disebutkan. Dallas tuh apa ya? Tim matang. Main slow-slow aja, skor. Nggak perlu kenceng-kenceng gitu. Ya. Main tenang-tenang aja, skor tapi gitu. Iya. Itu yang kita bilang tadi tuh, kayak permainannya si Om Luka. Kayak slow-slow aja gitu, tapi padahal lihat powerful boy, kau pegang, kalau kamu tempel Luka ya kamu mental gitu. Ya udah, pasti. Enggak. Ini pemikiran gue ya. Di NBA itu sangat mempertimbangkan, maksudnya masalah tinggi badan. Maksudnya kalau lu tinggi, lu menang pasti gitu loh. Maksud gue, Durant, kalau udah setinggi gitu, dia udah di bawah, shoot siapa yang bisa ngeblok? Akhirnya apa? Dia matengin terus itu kelebihannya dia gitu loh. Ya benar. Setuju. Bukannya tinggi, malah lu takut ngapa-ngapain. Harusnya tinggi itu lu bisa menangin semuanya gitu loh, dengan tinggi badan aja. Benar, harusnya gitu. Iya, itu harusnya. Itu menurut gue pemikiran mereka ya. Karena dengan dia ngangkat bola tinggi banget, sudah susah kan? Susah banget di blok gitu. Iya. Harusnya mikir gitu. Intinya gini, tinggi itu sesuatu yang nggak bisa lu utak-atik gitu. Yang sangat bisa lu utak-atik adalah skill lu. Skill ya, betul. Kecepatan. Lu tadi bilang siapa? Bol-bol ya. Lu lihat bol-bol bawa bolanya boy. Itu bagus boy. Kayak guard. Bagus. Iya benar. Padahal kayak lebih tinggi bol-bol daripada Kevin Durant ya. Oh iya jelas. Lebih tinggi. Jelas. Enggak sedikit Mas. Soalnya Kevin Durant itu enggak sih lebih. Ya, cuman Kevin Durant 7, dia 3. Nah, maksud gue bol-bol aja bisa bawa bola seperti itu gitu. Maksudnya menurut gue dia tidak terlalu peduli sama tingginya. Gua mau tinggi gua 170, full skill ya gua. Skill gua harus jago. Benar. Skill gua harus jago. Kalau nyari di Indonesia nih, balik lagi ke basket kita. Nyari pemain 180, tinggi 190 mudah, banyak orang setinggi itu. Banyak sekarang. Banyak, betul. Tinggal lu mau nggak berlatih seperti itu. Para pelatihnya tahu nggak ngelatih pemain setinggi itu untuk jago gitu. Benar. Skillnya gitu. Balik lagi tadi ke Mavs. Kita ngomong muter dulu, balik lagi gitu ya. Iya. Itu penting karena itu penting. Apalagi kalau tinggi ya. Si temannya Luka yang sekarang mulai asik nih. Porzingis. Iya. Ustaz, iya. Wah, itu kan nembak keluar oke. Di dalam juga ngeri, boy. Defense juga ngeri, boy. Iya, bukan berarti kurus,
tapi lu nggak bisa main post play, malah lu manfaat badannya tinggi lu gitu kan. benar. Iya. Footwork jangan lupa, footwork mereka Footwork. juga luar biasa gitu, nggak cuman stuck di kaki dua kayak batu udah diikat sama beton, cuman badannya doang yang goyang. Udah kayak Hakim Olajuwon semua, boy. Betul. Center guard gitu. Lu boy, Hah? Lu udah dua bang, lu baru Mavs doang. udah kan Denver sama Dallas. Nah, Oh iya. Lu sekarang Oh itu ketahuan. apa coba Bella? dari bajunya. Phoenix Suns sama Sacramento Kings sama Lakers ketahuan. Aku tahu boy kamu selera. hampir betul, tapi Sacramento adalah Sacramento. Walaupun Sacramento ini kecenderungannya membaik. Iya. Sacramento Kings kecenderungannya membaik ya. Sekarang udah ada siapa juga, ada yang juara Tristan Thompson. Iya, Tristan Thompson. Tristan udah di sana. Oh iya terus sana. Ya, Tristan ada di sana. Ya. Tyrese Haliburton. Jadi membaik lah, tapi belum segitunya. Barnes kan juara juga ya. Oh iya, Barnes. sama Warrior. Iya. Harrison Barnes. Kemarin di awal dia bisa ngalahin Phoenix Sun loh boy. Iya, Iya, ada ngalahin Phoenix Sun dia. Bener-bener membaik dia. Terus boy. Tapi jadi mentah kalau gua mau jagoin. Iya, coba. Iya. Enggak lah, ini kan baru awal. Berawal ya. Baru awal. Ya, gua bilang Suns sih. Suns masih bahaya. Khususnya siapa? CP3 sama Devin Booker. Anjir itu kalau kita lihat musim lalu itu kan dua pemain ini kayak menghidupkan kembali basket lama gitu, di mana lu harus kan sekarang tuh kecenderungannya lu main di dalam, di tengah, di dekat restricted area di bawah ring, sama di luar nembak 3 point. Nah, Chris Paul sama si Devin Booker tuh menghidupkan kembali area tengah, menengah gitu. Kalau lu inget Chris Paul fake dribble kanan di pojok perimeter shot, ya. Perimeter udah situ aja gitu. Gak bisa diberhentiin, boy. Devin Booker juga itu, aduh nggak jelas deh, orang itu bahaya banget. Masih menurut gua masih sangat berbahaya. Terus jangan lupa ada si Jangkung, temennya si DeAndre. Gua kira Javel McGee. Iya, McGee ya. McGee juga di situ loh. Ada Elfrid Payton. Ada Jamar Andre Johnson. Iya, ada Jamar di situ. Siapa namanya Jamar? Namanya Mikael ya. Bridge. Ya, si Jamar juga tuh. Jamar. Tambah jago lagi dia mainnya tuh. Nanti thumbnail kita Jamar aja ya. Tapi tetap kuncinya menurut gua ada di CP3. Ya bener lah. Itu tim berfungsi gara-gara ada CP3. Jadi tetap super bahaya gitu. Yang kedua, sebenarnya tadi mau bilang Warriors sih. Iya, kayak Delanton males ya. Tapi satu pilih Warriors ya. Jadi gue pilih yang lain aja. Tapi ada satu tuh alasan gue kenapa milih Warriors. Seharusnya tadi gue milih Warriors. Ada ini si siapa? Nemanja Bjelica. Oh, ya. Nemanja. Jadi itu bahaya, boy. Iya, bagus. Bahaya tuh ya. Kamu nggak sebut tadi. Iya. Ada Draymond, terus ada Nemanja Bjelica lah, apalah itu tulisan namanya itu. Bagus mainnya. Itu dia bisa dibilang veteran nggak sih? Veteran udah dia itu. Veteran lah ya. Udah. Gue tuh salut sama kan Warriors itu kan core-nya siapa? Curry, Klay Thompson, Draymond Green. Terus tambahan Paul tadi sekarang ada Wiggins, Jordan Paul juga tadi luar biasa. Tapi mereka tuh selalu nemu pemain besar yang atau satu lagi alternatif itu yang kejutan-kejutan. Ada Javale McGee waktu dulu ya. Terus dulu. Kalau lu ingat Sasa Pachulia ya. Iya, Pachulia ya betul. Nah, sekarang tuh Bjelica menurut gua yang bahaya gitu, senjata rahasia di bawahnya yang rahasia benar. Tapi memang menurut gua sih ya tetap jago sih, tapi ya udah gua enggak nih. Gua Lakers, boy.
Oh, Iya, Lakers. Iyalah, ketahuan nih kan. Gua rasa ya. Fans Lakers kan di Indonesia banyak, dukung lu banget nih Dan hari ini. Oh iya, jelas. Let's go. Fansnya banyak, haters juga banyak. Fansnya banyak, hatersnya banyak. Tapi gini. Kenapa Dan? Kenapa? Lu harus tetap menempatkan Lakers itu sebagai salah satu tim unggulan. Kenapa? Karena tim ini berpengalaman luar biasa. Struktur yang ngebentuknya, pemain-pemainnya juga ngeri-ngeri sebenarnya. Lu banyak yang mendiskreditkan mereka hanya karena masalah usia. Tapi kan beberapa pemain ini makin usianya nambah, tapi juga masih mateng gitu, masih luar biasa berbahaya. Pertama jelas LeBron James, lalu Carmelo Anthony, Russell Westbrook gitu. Gua sih melihatnya begini, tim-tim yang pernah dibela oleh para pemain ini tuh ketika mereka nggak bergabung, itu jago-jago semua. Misalnya nih, oke lah, Anthony waktu di Blazers ada si Lillard gitu. Anthony misalnya berdua sama Davis, itu bisa jago gitu. Simpan aja Westbrook sama LeBron yang nggak usah main. Itu timnya tetap jago. Terus Westbrook mau di mana juga tetap jago gitu. Simpan misalnya LeBron sama Carmelo nggak main, ada Westbrook sama Davis atau nggak main, itu tetap jago. Terus LeBron nggak usah ditanya. Cuman memang jadi masalah kalau semuanya gabung main bareng. itu apa namanya? Bingung. Apalagi kan kalau kita tahu PR-nya mungkin di Westbrook kali ya. Westbrook itu kan pemain yang harus megang bola ya. Kalau nggak megang bola dia bingung. Dia bukan tipe yang lari bikin screen cari tempat gitu, nggak bisa gitu. Paling PR-nya akan ada di Westbrook, tapi selain PR juga dia jagoannya menurut gua. Jadi kalau lu menyingkirkan Lakers dari peta kekuatan yang menakutkan di Barat, wah bahaya lo. Jangan lupa Anthony Davis juga ya. Oh, Anthony Davis ya. Ngomongin Lakers nih sama kayak tadi lu bilangin Milwaukee. Iya bisa sih. Tapi bagus nih. Kayak minggu lalu kita ngomongin. Minggu lalu gue bilang Milwaukee pada walaupun gue nggak terlalu suka, ya Lakers juga kurang lebih gitulah. Maksudnya kayaknya sulit tapi juga bahaya gitu kalau misalnya becun semuanya. Gitu boy. Iya. Jadi gue Suns sama Lakers. Nah, tuh ada lagi nggak? Ada lagi nggak di luar ini yang tadi? Siapa? Tadi kan dia baru 2 kan? Nah, terus siapa lu? Siapa? Ini tim yang walaupun dia di awal-awal dia beberapa kali kalah. Houston Rockets lah, Houston Rockets. Wow, Houston Rockets. Berarti Warriors, Minnesota. Aku suka tim-tim muda boy. Ini kan sekarang Houston Rockets dia bisa dibilang rebuild timnya. Ya. Dia ada si John Wall nggak dipakai, malah Jalen Green, Kevin Porter Jr. Iya, itu dia tuh Kevin Porter. Kenyon Martin Jr. Baru ada Alperen Sengun. Sengun ya. Harmony bro. Wah, itu lihat kemarin mereka main ya. Walaupun di awal-awal berapa kali kalah, ini tim yang menurutku menjanjikan. Dia cuman butuh beradaptasi aja satu sama lainnya. Tapi kalau ngelihat semangatnya sama kualitas mereka bermain, wah ini gila boy. Mungkin tahun depan sudah bisa menjadi ancaman di playoff. Tahun depan tahun ini loh. Tahun depan beda lagi nanti kekuatan. Enggak, favorit kan favorit dong. Kan tetap favorit. John Wall main kayaknya. John Wall kayaknya mau dibuang, boy. Ya, John Wall tuh kayaknya bakal dibuang karena dia sudah ada cocok sama mereka itu. Lihat aja ntar lagi dibuang dia. Kayak terjebak ya. Ya. Pindah ke Lakers.
Padahal kalau kita ngomong John Wall ini masih gila kan, Boy? Masih Bukan pemain kacangan loh. betul. Di NBA segila itu kompetisinya loh. Di antara mereka itu. Bener ya. Jadi pemain semengerikan John Wall aja di awal-awal musim ini nggak ada banyak omongin gitu. Iya, karena apa? Di NBA itu segila itu. Karena dia nggak ada di plan-nya salah satu tim. Iya. Dia nge-rebuild pemain tim. John Wall ini nggak ada di plan-nya mereka. Itu bisa duduk manis. Bahkan kayak mau diasingkan sudah. Iya, Padahal John Wall loh, kita ngomong. Iya, betul. Segila gitu NBA itu. Iya, persis seperti kasusnya Carmelo Anthony ketika nggak ada yang mau beberapa sebelum masuk ke Blazers ya. Iya. Itu sejago Anthony aja ketika hampir semua tim nggak masuk di skema gua, nggak masuk. Iya betul, nggak masuk skema. Nggak bisa nggak ada yang ambil, Boy. Saya sudah diasingkan tuh kan ya. Iya, padahal jago. Joe Johnson itu apa kabar coba? Betul. Nah, lucunya menurut gua adalah beberapa pemain yang sebenarnya biasa-biasa aja, bahkan di bawah mereka itu kepilih. Iya. Ya. Jadi benar. Setuju. ngerti nggak lo? Ngerti. Pemain yang rata-rata poinnya cuma 5 poin, reboundnya juga ya so-so, minute play-nya juga yang nggak banyak, tapi justru kayak gitu-gitu yang aman, tau nggak lo? Iya. Yang gitu-gitu yang aman gitu, maksudnya sekedar berkarir di NBA itu dia dapat gitu. Tapi malah bintang-bintang kayak Santun bilang, John Wall beberapa waktu yang lalu, Carmelo. Loh, sampai Dwight Howard loh, Boy. wow. Kamu nggak ingat kan Dwight Howard segila apa dulu waktu dia prime-nya itu? Betul. Nanti kita mudah-mudahan minggu depan atau minggu selanjutnya kita bahas itu ya. 75. 75, Boy. Pemain-pemain 75. Howard tuh masuk yang snubnya tuh, yang harusnya masuk tapi nggak masuk. Tapi banyak dipindah di wave. Padahal pemain itu bukan pemain biasa-biasa. Mengerikan, Boy, itu, Boy. Level All-Star semua itu. Badannya juga tambah kering. Iya. Gila. Mas, kita nggak ini Clippers loh. Enggak gua. Hah? Enggak. Tahu nggak? Belum lah. Ini squadnya loh. Aduh. Gimana ya liatnya? Tapi Clippers membaik sih. Iya, tapi cuman si apa ya? Kawhi-nya belum main. Nah, terus banyak yang belum main. Banyak yang apa ya mainnya? Belum sih, kalau gue sih Clippers masih ya playoff juga kalau menurut gue ya belum lah. Playoff. Kalau playoff ya pasti, Boy. Iya, pastilah. Kita aja kan ini menurut gue. Belum ya Clippers. Ini ada yang jago juga sebenarnya menurut gua, tapi kita nggak sentuh-sentuh ya. Utah Jazz ya. Iya, gua tadi mau milih itu. Gua jagoin dia di 2000. Ini season ini 2021 kemarin kan ya. Iya. Ya, gua jagoin dia karena squadnya awalnya sih karena ini lihat si Jordan kok nembak apa aja masuk gitu loh. Jordan Clarkson ya. Iya. Terus lu punya Donovan dengan kayak gitu kan. Iya, agility-nya kita sama kayak Edwards lah kan modelnya kan. Siapa senternya? Rudy Gobert. Iya, terus lu punya yang left-handed siapa? Ingles ya? Joe Ingles ya? Ya, Ingles. Masuk juga Rudy. Ini kan, iya materinya tuh udah gitu loh. Cuma apa ini masalahnya? Hasan Whiteside juga masuk situ. Nah, berarti ada dua nih the best blocknya NBA di situ kan? Ya. Gua Jazz juga deh. Memang harusnya sih, iya emang harus mereka, ya kalau playoff ya harus lah ya. Ya playoff masuk lah. Lah, semifinal, final mungkin bisa lah ya. Semifinal. Nah ya benar. Sampai si Quinn, si coachnya kan ngomong waktu gue inget 2021 si Jordan diganti sampai coachnya bilang, enak ya, bersenang-senang ya lu di lapangan katanya. Dia ngomongin si Jordan seperti itu, karena Jordan kemana-mana nembak masuk. Dribble, layup masuk. Kayak off balance shot juga masuk gitu loh. 2021 ya. Semoga terulang ya di 2022 semakin membaik juga. Tun, gimana menurut Utah Jazz, Tun? Bagus lah. Bagus ya. Ini tim playoff lah dia itu. Bagus. Donovan Mitchell-nya itu
Donovan Mitchell itu kayak siapa dia? Ke John Wall ya? Gaya mainnya perhatiin eksplosif, Iya, tapi nembak 3. Tapi syutingnya lebih tajam sih kalau gue Iya. ya. Lebih tajam Donovan. Loh, Mas, kamu lupa kok John Wall itu siapa? John Wall itu Tapi gila John Wall loh. tuh eksplosif, iya. John Wall tuh apa ya? Tingginya juga mirip, Boy. Iya benar. Lebih tinggi John Wall. John Wall 6.4, ini 6.2 atau 3 gitu. Lompat tinggi banget. Iya, lompat tinggi banget. satu, anjir ini panjang juga kita bahas ini lalu ya. Ini, tapi nggak tahu dia sendiri kayaknya di klubnya nggak. Gue nggak ngeliat nama-nama mentereng di situ. Memphis Grizzlies, Jamoran anjir. Jamoran. Itu Jamoran dan Memphis Grizzlies. Cuman gue nggak tahu apakah. Tapi sejauh ini, ya mungkin kan tidak jarang ya ada tim-tim yang dipikul oleh satu pemain doang gitu. iya ya. Yang lainnya tuh memang merata, tapi bisa kontribusi juga bagus gitu. Nah, salah satunya menurut gue ya Iya benar. Grizzlies gitu. Tapi si ini kan sebelum ada Kyrie, LeBron juga masuk final kan di Cavaliers. Sebelum ada Kyrie, iya betul. Ya, kan mirip lah berarti sama Jamoran. Iya. Final nggak juara tapi ya. Tapi kalau lu inget, gue nonton tuh. Kalau di Indonesia tuh Minggu ya, tanggal 24. Jamoran tuh hampir buat overtime lawan Lakers. Free throw-nya yang ketiga nggak masuk. Nggak masuk. Ayo, kapan minggu lalu ya? Iya, gue ingat tanggal 24 itu pokoknya hari Minggu lah. Di waktu Indonesia ya. 40 poin dia. Iya, benar. 40 poin. 3 poin. Dia dribble, dia angkat foul. Dapat 3 free throw. Ya, kalau lu lihat ada cuplikannya di IG, dia bilang, my fault, y'all, kata dia gitu. Dia bilang gitu. Karena free throw yang ketiga nggak masuk, bukan yang satu kedua. Itu kan sayang banget gitu loh. Ya. Dan lihat highlight play-nya, kayak lu mau ada Anthony Davis, mau siapa di depan, buat tanjak lu gitu loh. Buat lompat. Lompatnya tinggi banget kan, Mas? Tinggi banget. Bukan hanya tinggi banget, kalinya tinggi banget juga itu. Ya, season 2021, gue inget dia dibilang pemain paling ringan. Berat badannya itu paling ringan dia. Iya. Dia lompat tabrak, setinggi-tingginya dia masih balance, dia bisa lay up lagi gitu loh. Dia tanjak si Jamoran itu, dan syutingnya juga ya better juga kan, nggak jelek-jelek amat. Iya. Jamoran. Ya nggak tahu ya. Grizzlies, kalau gue harus milih Grizzlies mungkin ya lolos playoff tapi paling jauh putaran kedua ya. Tapi ada Steven Adams di sana. Steven Adams sih ya biasa aja sih menurut gue. Ya biasa aja sih, tapi ya bener sih nanggung sendiri sih ya Jamoran. Iya bener. Iya, aku juga baru sadar itu tadi. Iya. Siapa ya? Oh, ya. Maksudnya kita ngomong kategori superstar ya, Jamoran doang. Oh ya. Jamoran. Ya udah guys. Terakhir nih, nggak usah panjang-panjang. Yang final di Barat siapa, Anton? Aduh. Masih yakin lu Warriors tadi? Final ya kayaknya ya. Final Barat. Warriors siapa? Golden State pasti satu ya. Nah. Satunya itu Dallas kayaknya. Dallas kayaknya. Ya. Kebener soalnya kadang-kadang Santun ngeri ya. Iya. Enggak, Boy. Masalahnya ini si selama Luka masih main ya. Ya. Beda loh, Boy. Enggak tahu mental anak itu masih muda banget. Iya. Udah bisa segitunya ya. Ya, matang banget. Lu siapa, Mas? Gua Golden State lah, udah pasti ya. Iya, Warriors. Golden State. Phoenix paling di Mas, Phoenix Suns. Enggak. Gue kan enggak ini. Denver. Oh, Denver oke. Ya. Denver ya. Ya, Denver ngeri sih. Jamal Murray kalau balik lagi. Oh iya ya, belum main. Iya benar. Hah? Ya. Jamal siapa? Jamal Murray. Udah pindah. Hah? Jamal Murray Denver tuh, yang alisnya gini. Iya. Udah pindah ke Orlando. Belum. Loh, masih ada di roster ini loh, Jamal Murray. Masih, Boy. Oh sih, salah. Aku buat gosip lagi.
Bahayanya. Ada boy, masih ada Jamal Murray. Ada. Ya. Oh iya, salah. Denver tuh menang bukan karena Murray, bukan karena Jokic, tapi karena Aaron Gordon. Ayo lanjut Dan. Lu dulu siapa? Oh, Gary Harris. Salah boy. Iya, Yang maksud ya Gary Harris. Gua GSW sama Denver. Oh, GSW sama Denver ya. Gua Lakers sama Warriors. Apa? Kenapa GSW? Lakers sama Warriors boy, seru boy. Itu aku juga ada feeling gitu sebenarnya. Iya bisa. Warriors boy itu satu saat ya, ketika ya 10 tahun lagi lah. 10 tahun lagi nanti tuh akan ada narasi menurut gua, cerita, perdebatan. Bukan perdebatan ya. Bagaimana Stephen Curry dan LeBron James itu adalah kalau di sepak bola itu kayak Ronaldo sama Messi. Kalau nggak ada LeBron James, itu Curry luar biasa. Udah kuat banget lah gitu Curry dengan gayanya dia ya, 3 point-nya. Yeah. Sebaliknya nggak ada Curry, LeBron James tuh nggak ada lawan. Tapi sebaiknya ya, aku pengen banget lihat si Golden State tuh ketemu Lakers di final. Cuman bagaimana NBA buat skema mereka ketemu di final? Ini kan nggak mungkin sekarang kan? Iya. Ini aku mau tanya tadi sebenarnya. Iya benar. Iya. Ada nggak maksudnya tim hebat di wilayah barat, kalau di timur, maksudnya tim rendah di wilayah barat, tapi kalau di timur dia jadi hebat gitu kan? Oh iya mungkin bisa jadi. Ya, kan bisa kan? Ada beberapa tim sebenarnya. Masalahnya mereka sama-sama di barat. Iya. Golden State sama Lakers ini nggak mungkin ketemu di final. Mungkin lah nanti berubah format boy demi. Ya makanya di pasar berubah format. Kayak gini. tapi sekarang sudah nggak terlalu krusial lagi. Dulu kan sempat bagaimana di salah satu wilayah itu persaingannya tidak begitu kuat. Maksud gue begini, lu untuk dapat posisi 8 nih perebutan satu tempat di playoff itu, misalnya gue lupa wilayah barat ya, lebih berat ya. Waktu itu tuh diperebutkan oleh sampai peringkat 12 boleh. Oh 12. Sampai 4 tim, 5 tim terbawah tuh rebutan satu tempat gitu. Sementara kalau yang di wilayah sebaliknya, rekor menang kalah di posisi wilayah sebelahnya, misalnya lu peringkat 12 sebelah tuh udah pasti lolos kalau di sebelahnya. Iya, benar. Waktu itu sempat NBA pernah mikir ganti format aja apa ya. Jadi ambil aja 16 terbaik di urutan. Ya, betul. Udah gitu kan. Dia ambil terbaik ya dari karena nggak imbang persaingan barat sama timur waktu itu ya. Iya. Ya siapa tahu bisa begitu, Bay, akhirnya bisa ketemu si kayaknya. Harusnya. Walaupun sulit terjadi ya. Karena sekarang mulai sama lagi nih kekuatan. Mulai mirip-mirip aja. Sip. Thank you guys. Santun, Dimas, nanti obrolan selanjutnya bisa makin seru nih karena NBA baru mulai. Gue sih pengen kita ngomongin yang pemain-pemain hebat tadi gitu, entah kita ngomongin individu ya, bagaimana mereka kontribusi ke timnya masing-masing, karena siapa wajah NBA masa depan, kalau misalnya LeBron pensiun, terus kemudian muncul nama-nama baru, ini siapa? Banyak lah yang bisa kita omongin. Sip, thank you Santun, thank you Dimas. Oke, boleh. Pesan moral apa lu, Tun? Pesan moral? Udah lama ya nggak dengar pesan moralmu ya? Kalau jadi pemain profesional jangan nanggung, sikat sekalian gitu loh. Ya kan, udah terlanjur masuk. Hah? Ini pernah kayaknya pesan moral udah pernah nih. Belum. Karena ini aku ngomong kalau jadi pemain profesional jangan nanggung, latihan keras banget aja. Ntar orang lihat kamu bagus kan dapat menuai hasil sendiri, bayaran tinggi, benar. Masuk timnas, harus dong, jangan nanggung-nanggung. Gua ada pesan moral nggak, Mas? Apa yang kamu tabur bakal kamu tuai? Apa maksudnya? Bawa ayat gini. Iya. Kan Mas Santu tadi ngomong tuai. Loh iya dong. Kalau kita latihan bagus kan, mudah-mudahan hasilnya bagus. Kalau gua pasti dituai. Apa? Kalau
kalau mau mirip kayak pemain-pemain NBA, selain lu latihan basket, lu harus latihan golf. Oh ya, golf. Golf boy. Iya, golf tuh. Main NBA, main golf semua ya? Oh, J.R. Smith. Rata-rata. Golf, Iya. J.R. Smith. Lowry main golf juga. Dia udah single handicap lagi dia. Ntar kepanjangan, ntar ada yang lagi semangat. Oke, boy. Oke, Mas. Thank you, Mas. Lu yang ini, pertanyaan terakhir, Mas. Terima kasih. Oh, sebelumnya salam dari Binjai. Wah, sih. Dari Binjai. Jangan lupa subscribe channel Main Basket yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tahu ada video terbaru dari kita. Share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa like juga video ini. Oke. Sampai jumpa semuanya.